Ini jelas berbeda konsep. Berbeda konsep. Kita diselamatkan dulu, baru karakter kita keluar dengan baik. Sementara mereka membangun karakter sedemikian rupa ya, supaya bisa diselamatkan. Nggak nyampe-nyampe, utang terus. Maunya masuk berbuat baik, nggak bisa. Dosa itu, waduh, saya sudah berkali-kali bicara dosa itu beranak cucunya, waduh, banyak sekali Pak. Nggak bisa kita kalau nurutin dosa itu. Dengan kita amal gitu, kalau ada pengemis saya kasih, bisa begitu mengurangi dosa? Nggak bisa, men. Sampai kapan kita sanggup memberi duit kepada si pengemis? Baru 3 kali pasti kita sudah marah. Ya ampun, nggak ada tahu orang yang bisa dingemisin lagi. Itu sudah dosa. Malah jadi men. Apalagi di dapur masih bergumul. Istri saya nanya, siapa Pak? Dasar pengemis gila itu, datang terus ke tempat kita. Tambah lagi dosanya. Ngasih cuma 3 kali sudah dosa 2 kali. Anak saya bilang, jangan marah-marah gitu. Jangan marah-marah bagaimana? Tambah 3. Jadi sudah sama. Penginjil teguh bilang, hajar aja Pak, ayo kita ajar sama-sama. Sudah oke. Tapi ngasih cuma 3 kali. Nggak bisa Pak, gimana caranya? Tapi kekristenan begitu luar biasa. Dia apa? Dia bangun dari dalam. Dengan apa? Garansi Yesus di dalam kamu. Bagaimana menceritakan kepada manusia Allah ada di dalam diri kita kalau bukan pakai cara seperti Alkitab? Gimana caranya? Nggak bisa. Pakai cara satu gitu. Gimana cara satunya? Satunya di surga. Ya kalau turun pasang surganya. Nggak bisa ceritain sama mereka kan. Satu-satunya cara yang berhikmat adalah pakai cara apa? Menjelma menjadi manusia. Oleh sebagian orang dibilang Allah itu 3. Nggak apa-apa. Tapi diberi pengertian, diberi hidayah, supaya mereka akhirnya mengakui bukan 3 tapi 3 di dalam satu. Trace and AC bahasa Yunani. 3 di dalam satu. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi 3 di dalam satu. Oke? Ada pertanyaan lagi Pak? Yang lain? Oh ini ditulis dari bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ini pakai bahasa Arab. Semua. Ini apakah seorang percaya yang sudah dibenarkan lalu mati dalam keadaan melakukan dosa pasti diselamatkan, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Luar biasa banget. Bahasa Indonesia ini. Jadi apakah orang yang sudah diselamatkan, saya ini misalnya percaya Yesus satu-satunya juru selamat, pasti diselamatkan, pasti mati masuk surga, saya yakin pasti masuk surga misalnya. Wah, langsung besok itu saya pukul penginjil teguh. Wah, dia mati saya. Kayak tadi hampir kehilangan pingsan saya. Rumahnya lapar kan saya. Salah setting, harusnya makan dulu seminar itu. Ini seminar dulu, nggak makan, saya lupa makan jadinya. Ini misalnya penginjil teguh saya pukul, mati. Belum nyampe itu lemak mati. Maksudnya mau begitu, apakah pasti masuk surga dalam kondisi melakukan dosa? Begini Pak, di dalam Alkitab saya mau beritahu ada 3 hal dosa yang tidak terampuni. Yang pertama, dosa malaikat. Dosa malaikat. Jadi malaikat tidak bisa diampuni. Dosa malaikat tidak bisa diampuni. Karena dia sudah berada dalam posisi yang agung dan mulia dan menginjak-injak keagungan itu.
sudah melihat surga, merasakan surga, tapi meninggalkan keagungan itu. Jadi dia tidak bisa diampuni. Dosa yang kedua adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu hanya terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Kebanyakan orang sekarang Pak Firman itu menghujat Roh Kudus. Kenapa? Ini nggak mau, ini nggak mau mengeraskan hatinya terus, lembutkan hati. Sudah lembutkan, sudah katanya masih belum bisa juga masuk Roh Kudus, menghujat kamu itu. Lemaskan, lemas sudah. Sudah lemas ini kita, sudah lemas. Tapi nggak bisa, menghujat Roh Kudus. Lemaskan, bukan begitu. Menghujat Roh Kudus hanya ada di zaman Tuhan Yesus, yaitu pada saat dimana Allah berdiri di depan kita. Bayangkan, Allah ada di depan kita. Dia bilang, kamu menggunakan kuasa Beelzebul. Allah yang maha kuasa digituin. Ini mujizat palsu gitu. Kurang ajar orang Yahudi. Tapi bukan begitu maksudnya. Memang kedegilan manusia belum tentu juga pada saat itu bangsa Indonesia dibikin seperti bangsa Yahudi bisa lebih dari bangsa Yahudi. Tetapi artinya itu ada terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Nah, pada saat Allah berada bersama-sama mereka begitu rupa sampai full hatinya menolak Kristus. Kemudian dosa yang tidak terampuni yang ketiga adalah dosa menyalibkan Kristus kedua kali. Dosa menyalibkan Kristus kedua kali. Di dalam kitab Ibrani jelaskan di situ. Saya mau tarik dulu sebelumnya. Di dalam kisah tentang Musa, pada saat Musa berkata kepada Tuhan dan Tuhan perintahkan untuk pukul batu itu, pukul sama Musa, keluarlah air. Dan kemudian Tuhan perintahkan jangan dipukul. Yang kedua kali, kamu berkata kepada batu itu, tapi Musa nggak mau. Karena sudah keselnya sakit, bagaimana Musa masa ini begini begitu lebih enak di Mesir dulu begini. Musa kesal dia pukul batu itu penuh. Tuhan marah dan katakan kamu tidak layak untuk ke tanah perjanjian. Sehingga Musa tidak diperkenankan untuk masuk perjanjian. Karena batu itu adalah lambang dari Kristus yang hanya boleh dipukul satu kali. Tapi Musa pukul 2 kali. Nah, sekarang dosa yang tidak terampuni ketiga adalah menyalibkan Kristus kedua kali. Nah, bagaimana dengan dosa yang kita tadi dapat jaminan pasti masuk surga dan melakukan perbuatan dosa? Itu pertama, begini. Orang yang sudah lahir baru, ini ya, orang yang sudah lahir baru bisa tidak ada kemungkinan jatuh dalam dosa? Oh bisa. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus untuk mengembalikan posisi semula keadaan manusia. Pertama diciptakan dalam posisi kudus, hatinya kudus, tetapi karakternya belum teruji. Kemudian setelah diuji dan jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan ingin menyatukan kembali persekutuannya dengan manusia dengan cara dihukumkan di kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya manusia tanggung. Nah, di sini Tuhan mau mengembalikan posisinya menjadi manusia, menjadi posisi kudus, sehingga di dalam kitab 1 Korintus dikatakan kepada jemaat orang-orang kudus di Korintus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus yang lahir baru sekarang disebut orang-orang kudus. Tidak tunggu mati baru disebut kudus. Orang yang sudah percaya Tuhan sekarang pun sudah bisa disebut kudus, posisinya kudus. Hatinya bagaimana? Akan kuberikan kepadamu hati yang baru di dalam batinmu. Jadi hati kita juga dibikin baru. Hanya karakter tidak dibuat kudus. Kalau dibuat kudus langsung semuanya berubah jadi malaikat. Kalau sudah berubah jadi malaikat, tidak perlu lagi ada yang jualan spare part, jualan elektronik, jualan nasi.
servis laptop, komputer, nggak begitu lagi karena sudah semua karakter kudus. Nah, kita coba lihat di ini. Nanti saya akan jawab sedikit. 1 Yohanes pasal yang kedua saya akan bacakan ulang sampai 3 kali. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalamnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi bagaimana Kristus telah hidup, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Itu sebenarnya patokan dasarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang percaya kepada Yesus dimateraikan oleh Yesus sendiri dalam hatinya. Nah, apakah masih bisa berbuat dosa? Oh jelas, karena itu pembangunan karakter namanya. Tetapi orang-orang yang sudah lahir baru itu sama seperti posisi di mana ayam jatuh dalam air. Nah, ini saya cocok ini pisahin. Ayam jatuh dalam air, langsung dia dia langsung cepet-cepet apa? Naik. Orang yang sudah lahir baru jatuh dalam air itu bukan seperti bebek. Langsung jatuh air, sampai sore kalau dipanggil sama orang, beri. Waktu masih kecil tuh saya suka ini suruh manggil papa. Jadi itu bebeknya panggil tuh. Anak bebek itu suruh, oh hujan juga suruh, beri. Dikali-kali itu, lu begini. Bodoh amat dari saya itu kalau ditangkap baru semuanya ikut begitu. Itu bebek jatuh dalam air. Orang lahir baru jatuh dalam air, maksudnya jatuh dalam dosa. Orang lahir baru jatuh dalam dosa. Asik, terusin aja, asik sekali. Waduh. Ini bebek, bukan orang lahir baru. Tapi kalau orang lahir baru, dia akan ada alam dari surga. Karena juga orang lahir baru itu bukan robot. Kalau sudah lahir baru langsung bikin robot sama Tuhan. Digoda, saya tidak suka karena Tuhan sudah setting saya begitu. Ada godaan lain, saya tidak boleh karena Tuhan sudah setting saya begitu. Gak bisa begitu, lagi lucu jadinya dunia ini. Tuhan menggoda, Tuhan menyeting supaya kita jangan mau gitu. Nah, lucu jadinya. Dunia ini jadi lucu kejadiannya. Tuhan goda lagi supaya orang ini jatuh dalam dosa, tapi Tuhan setting supaya orang itu jangan jatuh gitu. Lucu lagi. Itu bukan membangun karakter. Makanya di situ dikatakan wajib hidup, bukan sudah pasti hidup. Sama seperti Kristus telah hidup, bukan begitu. Tetapi secara gampang dikatakan itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu artinya pembangunan karakter. Jadi sekarang sekalipun misalnya saya berbuat dosa, karena berbuat dosa itu sendiri sangat sulit untuk sangat sulit untuk didefinisikan. Kadang-kadang manusia simpel saja ngomong dosa itu begini, saya tendang, dosa itu, dosa namanya, mati saya, masuk neraka itu dosa. Tahu nggak orang-orang pintar itu? Diam, tahu mati dia. Pikir kita yang berdosa itu orang yang busuk dia, padahal yang diam itu yang di dalamnya. Diam aja dia. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu yang dipikirkan sekarang. Siapa tahu pada waktu saya ngomong firman Tuhan begini, pikiran Bapak itu, aduh, nota saya itu kan masih nyanglak di situ, seminarnya nggak selesai ya begini. Aduh, lama-lama ini firman Tuhannya Pak, firman muter sana muter sini, aduh. Kapan pertanyaan kedua selesai ini? Ini kayaknya mau tanya lagi nih apa? Apa pertanyaannya tadi meja itu? Pertanyaannya itu apakah ada makan lagi Pak? Misalnya gitu. Maksudnya begitu. Nah, itu apakah itu juga dosa? Kan dosa itu sulit untuk dibuktikan. Jadi kalau lagi nendang begini mati masuk neraka.
Makanya dia begini mati nggak masuk neraka. Padahal belum tahu kita mikir apa dia. Jadi sebenarnya itu berbicara tentang karakter. Kalau orang yang sudah lahir baru, sekalipun jatuh dalam dosa, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dosa Tuhan sudah tanggungan dosa itu dalam bentuk bahasa Yunani-nya manta, atau segala. Dia telah menyingkirkan dari segala dosa kita. Segala dosa itu apa? Segala dosa itu, apakah dosa dulu-dulu yang pernah kita perbuat? Belum, itu belum segala. Itu masih sepertiga. Itu masih sepertiga. Tuhan menebus dosa, segala dosa kita. Itu bukan dosa dulu-dulu saja. Dosa sekarang nih yang baru saja kita perbuat ini. Kita pikir ini, senang mikir ke sono gitu. Mikir ke sono. Dosa sekarang juga sudah ditanggungkan di kayu salib. Apakah itu juga disebut segala? Belum. Itu masih 2/3. Sepertiganya lagi apa? Dosa yang akan kita perbuat. Ini hati-hati. Dosa yang akan kita perbuat itu juga sudah ditanggungkan di kayu salib. Makanya orang kadang berkata sih, wah enak sekali kata kita berbuat dosa lagi kan. Dosa yang akan datang, kata Pak Firman juga sudah ditanggung dalam dosa, dalam Kristus katanya. Saya pernah sedih, saya ketemu satu orang itu diperkenalkan oleh satu bapak itu yang duduk di belakang Pak Rudi Jehan. Saya tidak sebutkan orangnya siapa. Dia kasihkan saya saus pelayan kepada satu orang keluarga. Luar biasa keluarga ini. Dia bilang sama saya ajarin berapa? Wah, sampai jalan keselamatan. Dia ngoceh sama orang-orang. Ada pengajaran baru dari siapa namanya yang banyak, Pak Firman katanya. Apa pengajaran? Katanya kita pasti masuk surga. Ditanya orang, Bapak pasti masuk surga enggak? Kata Pak Firman, saya pasti masuk surga. Begitu. Kata Pak Firman, saya pasti masuk surga. Wah, bahaya ini. Kata saya, kata Pak Firman, saya pasti masuk surga. Waduh kawan. Saya bilang bahaya. Sampai suatu ketika dia tanya, Pak Firman, kalau menikahkan orang ongkosnya berapa? 300.000 cukup nggak ya? Saya pikir dia mau kasih sama teman lain gitu. Katanya dia mau kasih ke saya loh. Ini sudah punya istri, punya anak, anaknya sudah gadis-gadis, bujang-bujang. Saya lagi naik mobil begini, Pak Firman tolong nikahkan saya. Pacar saya itu ada di Sarico. Mobilnya rasanya mau saya putar balik, mau saya tendang keluar buah, kalau saya begitu. Mau saya putar balik, mau saya pulangkan, maksudnya begitu. Waduh, saya bilang ini orang yang belum lahir, Pak. Mengartikan sudah pasti selamat itu terus berbuat seenaknya, berbuat dosa seenaknya. Bayangkan kalau saya berbuat seenaknya, itu artinya saya sudah membuat Tuhan juga itu bersama-sama saksi. Tahu nggak? Di dalam Alkitab ini dicatat. Maka saya tidak peduli orang mau ngomong apa. Pokoknya apa yang saya anggap benar. Kalau orang lain belum kasih tahu saya itu salah, dan saya buktikan, saya akan ajarkan terus. Sekalipun saya sendiri yang terima lagi, ajarkan terus. Begini, karena nanti akan dicatat di surga. Tanggal 31 Mei, saya pernah berbicara kepada bapak-bapak semuanya di sini. Itu dicatat di sini. Dan Tuhan sudah saksikan itu. Sekarang Tuhan yang ada di dalam hati saya menyaksikan. Demikian juga bapak-bapak dengan sungguh-sungguh datang ke sini untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama ini, dicatat Tuhan. Dan Tuhan saksikan itu. Demikian juga sebaliknya. Pada saat kita berbuat jahat, Tuhan saksikan. Pada tanggal 31 Mei, pada saat Pak Firman undang untuk kamu belajar sama-sama Alkitab, kamu malah ngamar di lantai 210, kamar 210. Bisa.
kamu malah ngamar di sana sama perempuan yang bukan istri kamu. Dicatat. Semua kejadian itu dicatat. Semua baik buruknya akan dicatat. Jadi apakah tetap masuk surga? Kalau tidak dia menyalibkan Yesus kedua kali, dia masuk surga. Tetapi dengan syarat Yesus betul-betul di dalam dirinya dan dia Tuhan akan bimbing. Dia akan jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi, begitu seterusnya. Oke, ada lagi? Waktu kita masih berapa? Belajarnya? Jam 8. Sudah ada, Pak? Sudah. 7:09 nih. Waduh. Bagaimana? Kita ada mau pertanyaan lagi, Pak? Tidak ada? Supaya jangan terlalu malam, kita akan tutup saja. Begini, nanti saya akan mengundang Bapak Ibu apabila ada yang mau berminat lebih jauh untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita ada kantong-kantong pendalaman Alkitab, ada di Bukit Asri, ada di tempat Pak Dewi di suka mana itu? Urip Sumoharjo, ada di Panjang di tempatnya Pak Sandi. Dan kalau Bapak Ibu berminat untuk belajar, saya juga siap untuk ke tempat Bapak Ibu, silakan saja. Dan ini nanti kita ada kenang-kenangan satu buku, karena seminar ini tidak bisa selesai. Di buku itu saya rangkum sedikit bahan-bahan. Baik, kita akan tutup saja. Tutup. Saya kembalikan ke Gembala Joko. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kenyang dengan makan rohaninya? Amin. Baik, ya karena tadi Bapak Ibu sekalian sudah bertanya kepada Gembala Firman, jadi ini panitia memberikan kuis. Sekarang saya balik tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jadi kan dia impas sebelum pulang, jadi saya tanya, kan? Siap nggak Bapak Ibu sekalian? Siap kan? Dan kalau saya tanya, yang bisa jawab saya dikasih hadiah oleh panitia. Don't press, bukan don't press ya, don't press ya. Jadi hadiahnya saya hanya bisa ngasihnya ini Bu. Kue yang paling atas, yang ada angka 12-nya, bagi yang bisa jawab nanti akan dimasukkan ke dalam kotak, dibawa pulang, dimakan bersama dengan keluarga. Gimana, setuju? Setuju? Ya, jadi panitia akan memberikan ini kue yang paling atas, ya, nanti akan dimasukkan ke dalam kotak, dan yang bisa jawab, ya, kuenya dibawa pulang. Satu loyang ini bukan hanya angka 12-nya, ya. Kalau angka 12-nya itu bahaya, cuma lilinnya malah nggak bisa dimakan. Baik, itu jadi itu down price-nya bukan kotak bertuliskan huruf S atau Y, bukan, tetapi ulang tahun akan kita berikan kepada peserta seminar malam hari ini. Jadi pertanyaannya, dan ini spesial untuk peserta dan non hamba Tuhan, dalam artian bukan pelayan, bukan gembala, ya, bukan diaken. Jadi yang kita tidak menggolongkan apa-apa, tidak, tetapi karena ini pengetahuan dari Alkitab, ya, jadi supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa fair. Nanti kalau yang bisa jawab pendeta nanti malah jadi dia pinter, dia pendeta, nanti malah jadi nggak bawa berkah, bener nggak? Ya kan? Jadi kalau nanti dari kalangan sesama jemaat, jadi nanti nggak akan ada yang kata orang di sana seujon, ya. Jadi yang hamba Tuhan kalaupun tahu harap tidak menjawab. Nah, jadi pertanyaannya, ya, Paulus itu berasal dari mana? Paulus itu berasal dari mana? Yang bisa tunjuk tangan. Hadiahnya
kue. Ya. Tentang suku atau dari sukunya atau dari sukunya atau Nah, dari asalnya Pak. kotanya? Asal kotanya. Ya, silakan. Dari Tarsus kita tampung. Dari Tarsus. Ya. Bisa tunjukkan bukti di Alkitab? Katanya siapa? Nggak boleh search di handphone ya, kalau search di handphone langsung dapat nanti. Ya, oke, jawaban tadi ditampung di Tarsus. Coba sekarang silakan search asal Paulus. Coba search di handphone, ada jawabannya. Kalau search handphone nanti langsung, wah, ada jawabannya. Tarsis. Hah? Dari Tarsis. Dari Tarsis. Ada search handphone enggak? Coba dilihat dulu yang search handphone. Hah? Sudah ada yang ketemu? Supaya tahu semua jawabannya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Asal Paulus. Coba di-search aja di asal Paulus. Nanti dia akan nongol. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Kilikia. Jadi kalau dari Tarsus salah Pak ya. Katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 34. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan, Paulus dari provinsi manakah asalnya? Ya. Dari provinsi, ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia. Jadi Paulus berasal dari Kilikia. Baik. Berarti rotinya untuk saya ini berarti ya. Baik, sekarang tidak boleh search lagi ya. Nggak boleh search di handphone, pantengin handphonenya semua. Yang non-hamba Tuhan masih ya. Karena harus dibagi nih kuenya karena udah terlanjur janji. Ya. Tolong berikan alamat untuk ya kata pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Angkat tangan. Alamatnya. Ya, silakan Pak. 1 Tesalonika 5:22. Yang mana dulu yang jawab? Oh. Ibu dulu. Ya, tadi pun salah jawabannya. Yang benar Ibu ya. Semua dengar. Karena tadi sudah dipampang besar-besar di slide. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20. Kasih tepuk tangan. Dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Ya, jadi nanti panitia ya sudah tahu nanti Ibu akan dapat yang angka 12-nya Bu ya. Bukannya buat saya. Tidak sesuai dengan janji sama klien. Jadi itu adalah janji dan itu ada bukan untuk apa tetapi supaya kita semua bersukacita. Amin. Baik, kita akan tutup dalam doa acara kita dan kembali kami mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ingin mendalami pemahaman Alkitab dan berbagai macam pengajaran teologia bisa mengikuti ya PA di tempat-tempat yang mungkin nanti bisa ditampilkan kembali. Dan untuk selanjutnya kita akan tutup dalam doa minta kesediaan Bapak Jonathan pimpin kita di dalam doa penutup.
Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sukacita ulang tahun GBIA yang ke-12 ini. Dan sebelum kita pulang tentunya kita akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal dan kami puja di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Selama 12 tahun Tuhan telah memelihara, selama 12 tahun Tuhan menyertai dan memimpin GBIA Philadelphia sampai pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur juga di mana selama 12 tahun sejak permulaan berdirinya cikal bakal GBIA Philadelphia ini, Tuhan telah memberi kekuatan, Tuhan telah memberi tuntunan dan penyertaan kepada gembala kami Bapak Firman Wibowo di dalam naik turun, di dalam susah payahnya, dalam penyebaran kebenarannya, di dalam segala badai yang dilaluinya, melalui cercaan orang, olok-olok dan bahkan mungkin fitnah yang pernah dilemparkan kepadanya. Tuhan tetap memberi kekuatan sehingga kami jemaat yang kemudian masih sampai hari ini bisa mendengar kebenaran yang diberikan dan diajarkan kepada kami melalui Bapak Firman Wibowo. Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Dan kami bersyukur juga selama sore dan malam hari ini kami percaya Tuhan menyertai kami di dalam acara ini. Dan biarlah nanti apabila kami pulang, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mana yang paling benar. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan apabila kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, dan kami boleh pulang masing-masing sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum Bapak Ibu pulang akan dibagikan kue dan akan foto bersama. Foto bersama dulu. Ya, kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan kami, bukan untuk cari proposal, bukan ya. Kami tidak akan cari proposal dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kenang-kenangan kita bahwa kita hari ini telah merayakan ulang tahun, kami harap kesediaannya ya, untuk maju ke depan bersama-sama